Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari, baiknya di kota maupun di desa. Istilah hukum adat atau adatrecht berasal dari kata bahasa Belanda yaitu Snoek Hardengia, kemudian dilanjutkan Cornelis van Vollenhoven, bapak hukum sebagai istilah teknis juridis. Unsur hukum adat. Unsur asli pada umumnya tidak tertulis, hanya sebagian kecil saja yang tertulis, tidak berpengaruh dan seiring dapat diabaikan saja. Unsur tidak asli yaitu yang datang dari luar sebagai akibat persentuhan dengan pengaruh hukum agama yang dianut. Pengaruh hukum agama yang dianut. Van den Berg, Theory Repression in Complaisance. Hukum adat suatu golongan atau masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat atau resepsi seluruhnya dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Snoek Harkroni, tidak semua hukum bagian hukum agama diterima di resepsi dalam hukum adat, seperti hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Terhar, hukum waris merupakan hukum adat yang asli, tidak dipengaruhi oleh hukum agama. Contohnya, hukum waris di daerah Minangkabau. Van Vollenhoven, hukum adat ini mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan. Walaupun pengaruh itu sendiri, agama tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa bagian daerah itu saja. Definisi hukum adat. 1. Hukum adat masih dalam pertumbuhan, dan kedua, hukum adat selalu dihadapkan pada kedua keadaan yang sifatnya bertentangan, seperti tulis atau tidak tertulis, dan sanksi yang pasti atau tidak pasti, dan raja atau rakyat, dan sebagainya. Van Vollenhoven, hukum adat ialah keseluruhan aliran tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi, oleh karena itu adalah hukum, dan di pihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak terdapat bentuk kitab undang-undang yang tertentu di susunannya. Dasar hukum berlakunya hukum adat. Hukum adat yang dilaksanakan pada saat ini merupakan hukum positif di Indonesia. Dasar hukum berlakunya hukum adat, pasal 11, aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 131, indise saat regeling ayat 2 sub B. Tidak satu pasal pun dalam UUD 1945 yang menyebutkan. Kalau dalam UUD 1950 banyak pasal-pasalnya menyebutkan tentang hukum adat, misalnya pasal 32 dan pasal 104 ayat 1. Manfaat mempelajari hukum adat. Ilmu untuk ilmu, hukum adat dipelajari untuk memenuhi dua tugas, yaitu penyelidikan dan pengajaran. Pandangan teoris ini cenderung menyimpan hukum adat dalam aslinya. Untuk kepentingan dan masyarakat, ilmu dipelajari untuk pembangunan dan kebesaran nusa dan bangsa. Manfaat mempelajari hukum adat itu harusnya bersifat praktis dan nasional. Sifat terlihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pembinaan hukum nasional, dan yang kedua, dari sudut pengembalian dan pemupukan kepribadian bangsa Indonesia dan dalam praktik peradilan. Sejarah penemuannya hukum adat. Yang pertama, perintis penemuannya hukum adat. Yang kedua, penemuan hukum adat. Dan yang ketiga, sejarah politik hukum adat. Masyarakat hukum adat. Dari mana adanya hukum adat, di situ ada masyarakat. Dan dasar persatuan manusia. Genealogis, teritorial, genealogis, teritorial, genealogis. Yang pertama, genealogis, berdasarkan darah, bilateral, keibu-ibuan atau kebapaan atau parental. Uniteral, sepihak yang terbagi kebapaan atau patriarchat dan keibuan atau matriarchat. Dan yang ketiga, yang kedua, teritorial, berdasarkan wilayah. Masyarakat hukum desa, masyarakat hukum wilayah, dan masyarakat serikat hukum desa. Manusia hidup berkelompok-kelompok, dan bagaimanapun kecilnya kelompok itu, sudah tentu ada hukum yang mengatur kehidupannya mereka. Masyarakat hukum adat, contohnya persekutuan hukum adat, dalam kurung masyarakat hukum. Di sisi lain, misalnya ada di desa, dia di Jawa, dan familinya itu di Minangkabau. Itu kesatuan manusia yang teratur, tetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana
para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai wajar menurut kodrat alam, yang tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya, dalam arti melepaskannya diri dari ikatan selama-lamanya. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. See you.